manusia. Bunaya itu adalah anakku sayang. Sini kau dulu. Jangan gitu manggilin anak. Dipanggil namanya juga bukan begitu cara nasihatinya, harus abang sayang. Sini sebentar nak, abang yang pintar, masya Allah, sini dulu ya. Jadi panggillah dia dengan panggilan yang dia sukai, yang dia senangin. Ya. Botak, sini dulu botak. Allah, dihina pula lagi fisiknya. Cuman dia mau nerima nasihat. Ya. Jadi panggillah dia dengan panggilan sayang. Baru yang ketiga berikutnya adalah la tusyrik billah. Nasihatin anak bukan karena aku udah capek ya kerja. Hah? Kepalaku di bawah, kakiku di atas gara-gara kau dimarahin, dihina sama atasan. Gak perlu tahu itu. Dia nanti tahu sendiri kok. Dia pun bingung, kepala di bawah, kaki di atas. Siapa saya? Nanti makin parah kita mana kita. Enggak gitu. Tapi apa? La tusyrik billah. Nah, Allah itu memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang bertakwa dan meninggalkan perbuatan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi perintah itu Allah, bukan kita yang paling hebat, bukan ayah paling hebat, bukan ibu paling hebat. Ibu udah capek-capek ngajarin kau ya. Kok nggak tahu darah-darah ibu di sini? Semua bikin darah-darah. Nggak perlu. Jadi Allah, jadi ada Allahnya dulu, karena memang itu perintahmu. Jadi dia tahu Allah yang perintah, bukan ayah, bukan ibu, Allah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya nak ya, ini perintah Allah. Sholat itu bukan perintah ayah. Nah, Allah itu perintah Allah. Kalau kau dah ikutin perintah Allah, nanti kau jadi orang hebat. Kenapa? Bumi ini milik Allah, planet Mars milik Allah. Siapa yang punya Mars di sana? Nggak ada manusia nak. Siapa yang paling tuan tanah di desa kita? Ini tetap tangannya Allah. Ya, buminya Allah. Memang dia udah beli nak, gitu ya. Nanti dia marah loh. Tuan tanah, ini tanah milik Allah ya. Nanti dia kayak orang Israel ya, ngaku-ngaku tanah ini. Bumi ini milik Allah, Allah Maha Kaya, mintanya sama Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, insyaallah angkat tangan kirinya, pegang pundak temannya di sebelah kiri. Bu, hari ini kita tiru yuk. Luqmanul Hakim. Di surah Luqman. Ayat 12. Sampai 19. Bagaimana orang tua menasehati anaknya. Ingat ya. Alhamdulillah. Oke. Udah berapa menit? Sudah tadi jawab ya. Padahal materi belum bisa mulai nih, baru masih start ini. Ya, jangan kayak gini ya Bu ya. Ya, kalau kita belajarnya kayak gini nanti aduh. Pancasila. Kayak gini. Pancasila. Satu. Di sini. Masya Allah. Pak, ibu-ibu ngajar kayak gini Pak. Jadi ibu-ibu kalau ngajar gitu, kenapa ibu-ibu kalau ngajar emosi dan sampai Pak? Pagi udah masak buat kita. Padahal belum lagi nyuci, gosok, dijemur, diperiksa, bersihin rumah, capek. Jadi kalau ada emosi ngajar, kayak gini jadinya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak bersyukur sekolah kita gurunya sabar-sabar. Saking sabarnya mereka lupa sama anak mereka sendiri. Iya serius Bu, saya pernah jadi guru. Kadang-kadang kami jadi lupa abai, ngurusin anak orang, kami dengan anak kami sendiri. Karena di rumah siapa yang ngajarin dia? Gaji kami kecil, mau kasih bayar baby sitter nggak mampu, makanya dibawa ke sekolah. Jadi kalau udah tenang guru mendidik anaknya di sekolah, dia bisa tenang mendidik anak-anak kita. Itu sunnah Tuhan ya. Nah, lihat di hadis riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasarani.
anak itu memang anak baik, lahirnya udah baik dia Pak. Jadi kenapa anak kita nggak baik? Karena orang tuanya lah. Nah orang tuanya di sini bisa jadi ayah ibunya abai terhadap pendidikan anak, atau ayah ibu di lingkungan keluar, di lingkungan rumahnya. Berarti tetangga-tetangga, ayah ibu tetangga, ia nggak peduli dengan anak-anak kita, atau di sekolahnya. Jadi rusaknya anak itu ya kembali lagi ke orang tua aslinya, baru keluarga, orang tua lingkungannya, baru orang tua di sekolahnya. Dan Bapak Ibu sekalian, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua dewasa akan diikuti anak-anak. Kalau ibunya, bapaknya perokok aktif, itu suatu saat anak akan jadi perokok aktif. Kenapa? Karena dia terbiasa melihat di rumah. Orang tua yang biasa buang sampah, anak-anak juga akan belajar buang sampah sembarangan. Jadi kembali lagi yang dilihat di sekolahnya, dilihat di rumahnya kayak mana, kayak gitulah dia. Ya. Orang tua yang memaki-maki, anak akan belajar memaki-maki. Kenapa ya memang kayak gitu? Abangnya, ibunya, ayahnya kayak gitu. Berisik aja nangis kau juga deh. Nah, ayah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dilihat anaknya. Suatu saat anaknya akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Children see, children do. Hati-hati di rumah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah konsep pendidikan dalam rumah. Nah baru kita masuk nih, karena inilah yang ternyata kami sudah teliti, anak-anak semua kerusakan disebabkan gadget. Itu sudah saya teliti. Itu sudah banyak konsultasi kayak gitu. Jadi gimana caranya Bapak Ibu? Ya, karena banyak dampak buruknya adalah kebiasaan-kebiasaan yang ini nanti Bapak Ibu saya share ke kepala sekolah, nanti bisa di-share ke orang tua untuk dibaca-baca ya. Karena banyak kasus anak-anak yang kecanduan gadget kayak gini. Makanya anak-anak susah untuk nurut karena dia sudah terdidik oleh gadget. Ya, banyak kasus-kasus gangguan jiwa karena gadget, kerusakan fisik mata. Bahkan ada case kemarin itu di daerah Langkat, ya. Case yang kami temukan, anak itu meninggal dunia masih muda karena kanker mata. Jadi ternyata anak ini ibunya bapak ibunya cerai, kemudian ibunya jadi TKI, dididik sama neneknya. Neneknya di kampung nggak ngerti apa-apa, dibeliin orang tuanya handphone. Jadi ternyata dia kecanduan handphone, sampai malam pun dia masih megang handphone. Nah dia itu sampai tidur itu sambil ngecas. Kalau handphone dicas radiasinya makin tinggi. Terus dilihat sambil tidur gini, sambil begini. Ketika dia melihat sesuatu dengan kepala yang terhimpit dengan benda, maka ada saraf yang menghubungkan mata itu akan tertekan, peredaran darah nggak lancar. Jadi dia memaksakan matanya yang harusnya istirahat karena tertekan di sini, dipaksain terus sampai jam 1, jam 2, jam 3 malam pagi. Itu diakui oleh neneknya, dan neneknya namanya nenek-nenek. Mau secapek aku nasihat dalam, bukan anakku, cucu gue. Nah, apa yang terjadi? Radiasi makin tinggi di depan, di sini terhimpit. Akhirnya anak ini mulai kabur, diperiksa oleh dokter-dokter biasa. Akhirnya dikasih obat-obat biasa, ternyata makin parah, dan anak ini diperiksa ke dokter mata, ada mengalami kanker. Masih muda Pak, masih SMP anaknya. Itu dampak fisik. Ya, belum lagi dampak tremornya tangan dan lain sebagainya. Ini dampak. Dan kemudian dampak yang lebih parah adalah dampak perbuatan kriminal yang mereka lakukan. Kejadian kemarin ya kan, seorang anak SD yang diperkosa sama anak-anak di bawah umur, ibunya shock meninggal dunia. Ya Bu, ya viral kan? Kenapa shock? Karena aku diperkosa masih SD. Udahlah ibu dia diperkosa, ibunya meninggal, sama siapa lagi dia mau ngomong? Sama siapa lagi dia mau menterapi dirinya? Kasihan Bu anaknya. Kenapa? Ternyata anak-anak yang memperkosanya sudah terpapar pornografi dari handphone. Itu parahnya di situ. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi dampak buruknya banyak. Dampak positifnya ada. Tapi itu tergantung kontrol dari kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar dari orang-orang Thailand. Ya.
กี่ขวบแล้วครับปี7 ปีพี่ค่อยมารับนะครับ Apa nyawa ini? Aku beli buat anakku, dia pula melarang-larang. เกมเพียบเลย Banyak gamenya nih, sudah Pak. Untuk siapa anak saya? Berapa umurnya Pak? 5 tahun. ปี7 ปีพี่ค่อยมารับ Sebentar lagi ya Pak belinya. Loh, aku beli kok larang-larang. ไหน Iya Pak. Tablet ini bagusnya untuk anak usia 12 tahun ในส่วน saja, งานเด็กอยู่ masih ผมอยาก muda. ให้เขาได้ใช้ชีวิต Habiskanlah waktu bermain bersama anak. ได้รู้จักความอบอุ่น Waktu dan kasih sayang lebih berharga daripada handphone ตอนที่ขาดแคลนไป sebelum dia rusak karena teknologi. Nah, มองหน่อย betul juga kata Wak ini. Nanti udah besar kepabrikan ya. Semangat toko. Kan biasanya udahlah jual aku untung gitu kan. Ini bijak sekali. Pasti dipecat sama pemiliknya.